Perlu biaya operasional nggak? Apa biaya operasionalnya? Listrik, bayar karyawan, dekorasi lah, apalah, rakitnya kurang bagus, itu biaya operasional. Perlu tenaga nggak? Ongkos perlu tenaga, kan perlu di ini kan juga. Waktu perlu nggak? Perlu banget. Nah, tapi teman-teman, prudensial ini perlu ketiga item ini, cuman tidak perlu modal. Wah, teman-teman datang ke sini kan nggak perlu dikasih apapun, nggak perlu bayar apapun, betul ya? Tapi yang namanya datang ke nasabah perlu bensin nggak? Bensin itu modal atau biaya operasional? Kalau entertain orang misalnya nggak enak lah kalau closingnya di Starbucks. Ya misalnya kopinya 40.000 berdua jadi 80.000, itu modal apa biaya operasional? Biaya operasional. Semua usaha juga ada teman-teman, bukan cuma di Pro aja, cuman tidak ada modal. Pro tidak ada modal. Yang aneh, ada suka nih agent nih gemes nih ya. Dia bilang, Pak, saya nggak ada waktu. Teman, bayangin kalau Anda contoh, ibu yang masih karyawan boleh angkat tangannya? Oke. Saya contohkan ibu yang berbaju kuning. Oke. Bu siapa, Bu? Bu Nana. Kerjanya di mana, Bu? Daerah mana gitu? Gak usah sebutin PT-nya, gak usah. Di daerah mana, Bu? Oh, pegawai negeri di daerah mana? Oh, jauh sekali. Salah tanya saya. Jauh sekali. Oke, nggak apa-apa. Misalnya, tapi ininya di Ambon. Oke, base-nya memang di Ambon. Ibu orang Ambon atau? Oh, oke, misalnya di Ambon lah, taruhlah. Tapi ibu sudah mengeluarkan uang 1 miliar. Punya toko misalnya di Jakarta. Ibu sempetin telepon nggak ke tokonya? Gimana usahanya? Gimana? Sempetin nggak? Udah ngeluarin duit loh. Sempetin nggak? Sempetin datang nggak? Sempetin kan ya? Berarti kan harus ada waktu, betul. Yang anehnya prudensial udah tahu nih punya kerjaan, tapi prudensialnya ditinggal, nggak ada waktu. Berkembang nggak usahanya? Teman-teman bayangin kalau keluarin modal gede dan punya toko, prudensial mirip-mirip ya, punya tokonya nggak dibuka-buka, gimana? Usahanya bangkrut nggak? Bangkrut. Ya prudensial nggak pernah proses, berarti nggak pernah buka toko, betul nggak? Padahal perlu waktu. Nah, itu yang suka salah. Itu kembali ke mindset, kembali kepada belief Anda seperti apa, teman-teman. Jadi dreamnya teman-teman harus Anda balik lagi, untuk apa di prudensial, untuk siapa Anda prudensial. Itu yang penting teman-teman buat Anda. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah sudah cukup kalau sudah punya belief yang kuat? Kalau kita udah punya belief yang kuat, udah cukup belum? Udah cukup belum? Siapa yang belum angkat tangannya? Siapa yang bilang sudah, boleh angkat tangannya. Siapa yang saya tanya apapun gak jawab? Teman-teman, menurut saya belum. Why belum? Karena ada satu lagi yang harus dipunya, yaitu ini, teman-teman. Pay the price. Setiap apapun di dunia ini mengharuskan bayar harganya, teman-teman. Apa bayar harganya? Nih, kalau kita sudah di prudensial, orang suka bilang begini, Pak, kan katanya bebas, kok saya disuruh training, disuruh ini lagi, disuruh prospek. Katanya di prudensial freedom of time and freedom of money. Kok disuruh ini, disuruh, tetap aja kayak kerja. Teman-teman, saya mau ingetin ya, manakala kita memilih seseorang, memilih pekerjaan apapun, kita jadi bebas atau tidak bebas, teman-teman? Bebas atau tidak bebas? Kita tidak akan bebas. Contoh, siapa yang suami istri di sini, boleh angkat tangannya? Yang suami istri. Oke. Mas, istrinya mana? Enggak, maksudnya yang di sini suami istri, sorry. Ada Bapak. Ini istrinya. Oke, bukan dua kan, satu ini ya. Pak. Gak bercanda, Pak ya. Pak siapa, Pak? Pak Saiful dari unitnya siapa, Pak? Pak Alex, ada Pak Alex? Tepuk tangannya buat Pak Alex ya. Oke. Pak Saiful, waktu memilih ibu siapa, Bu? Ibu Yanti. Waktu memilih Ibu Yanti kan pasti punya banyak pilihan yang lain ya. Maksudnya waktu itu ini ada Yanti, ada siapa gitu kan. Yang dipilih yang paling bagus tentunya sama Mbak Yanti juga sama. Kan pasti ada Saiful, ada ini, pasti pilihannya. Waktu menikah bisa nggak flirting sama yang lain? Flirting bahasa Indonesia apa? Goda-goda yang lain. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Sudah tidak bebas, betul ya? Nah, prudensial sama nggak, teman-teman?
Kalau Anda sudah memilih prudensial, Anda sudah tidak bebas. Kenapa? Anda harus datang hari Sabtu, Anda harus training. Itu namanya tidak bebas. Tetapi dibandingkan sama kerja yang dari hari Senin sampai hari Sabtu harus kerja terus, enakan mana sama prudensial? Enakan prudensial. Enakan mana teman-teman? Tapi Anda tidak akan bebas. Betul, bebas pun bebas terbatas. Anda harus sadari, apabila kita memilih satu bidang pekerjaan apapun, kita jadi tidak bebas. Itu yang orang suka, leader katanya gue ini bisnis sendiri, katanya bebas, kok gue nggak bebas harus datang. Teman-teman, sekali lagi saya ingin ingetin kemana, kalau kita memilih satu bidang, kita tidak akan bebas. Bidang apapun tidak akan bebas. Tetapi dibandingkan sama yang lain, kita jauh lebih enak, teman-teman. Ya hanya datang hari Sabtu, Senin, setelahnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terserah mau jumpa litan mau apa, terserah teman-teman, mau ketemu di mana terserah teman-teman. Itu loh teman-teman, tetap harus buka toko tapinya ya, jangan sampai enggak ya. Oke teman-teman, apakah pay the price itu ya? Salah satunya tadi yang pertama adalah full heart. Full heart itu sekarang ini mungkin buat teman-teman yang belum full time, that's okay, nggak apa-apa. Saya pun memulainya dari belum full time waktu itu ya. Tapi teman-teman harus full heart, harus percaya dulu bahwa inilah bisnis yang akan membawa saya ke puncak karir dan ini yang saya mau. Harus begitu dulu teman-teman. Ya, caranya teman-teman harus di komunitas yang kuat, nguatin Anda. Jangan terlalu banyak di gak karu-karuan. Ya, kendaraan Anda itu Ferrari, tapi Ferrarinya dikendarai teman-teman. Jangan cuma dilihatin aja. Buat apa pakai Ferrari di tol sepi banget 20 km? Buat apa? Itu kakek-kakek. Ya, pakai Ferrari kecepatan tinggi dong. Ya, kayak saya waktu itu, ya, 200 km per jam. Jangan-jangan nggak boleh. Pernah salah sebenarnya nggak boleh. Maksudnya kalau teman-teman punya kendaraan yang bagus, lakukan kecepatannya tinggi. Ya teman-teman, kenapa sih orang suka gosip sana, gosip sini, gosip sana? Kenapa agent-agent suka begitu? Gosipin leadernya yang paling banyak. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Mau tahu sebabnya? Sebab kecepatan Anda kecil. Kecepatan kecil maksudnya apa? Prospeknya kadang-kadang prospek, kadang-kadang nggak. Coba kalau sehari prospek 10, nggak ada waktu tuh. Sinetron even nggak ada waktu tuh. Gak ada waktu untuk nonton-nonton. Kecepatannya tinggi teman-teman. Ini kalau kecepatan tinggi, ini contoh aja gampangannya. Kalau kita di tol, bawa mobil dengan kecepatan 150 km per jam, bisa tengok kanan dan kiri nggak? Fokus nggak teman-teman? Fokus, dipegangin tuh setirnya. Fokus banget. Kenapa bisa tengok kiri ya 10 km, 30 km, kakinya bisa begini nih. Itu kan sama teman-teman. Kalau Anda prospek, kadang-kadang nggak ada waktu tuh untuk gosipin, untuk ini. Tapi kalau kecepatannya tinggi banget, kalau Anda prospeknya banyak, pasti nggak ada waktu. Nonton sinetron aja nggak ada waktu, teman. Nggak ada, karena Anda ini gimana ya SPAJ, ini gimana, ini. Pasti banyak itu. Nah, berarti kecepatannya belum tinggi. Jadi tepuk ke sebelahnya, hei kecepatan yang tinggi, hei kecepatan yang tinggi. Sebelahnya juga, iya, lo juga harus tinggi lo. Kecepatannya harus tinggi teman-teman, supaya nggak bisa tengok kanan tengok kiri. Itu yang dimaksud dengan kacamata kuda teman-teman. Itu yang leader itu suka bilang harus pakai kacamata kuda, maksudnya itu. Nah kalau pakai kecepatannya nggak tinggi nih, pakai Ferrari nih ya, lihat bajai, keren juga ya pakai bajai ya. Wah, aku pakai bajai aja deh. Maksudnya ada pekerjaan yang lain ditawarin apalah, MLM apalah, MLM apa gitu. Tahu MLM singkatannya ya? Masuk lu mampus tuh ya. Sorry ya, kalau ngeliatinnya gitu pasti Anda tergugah, karena Anda nggak pakai kecepatannya tinggi, jadi Anda tertarik sama yang lain. Itu yang bakalan hancur teman-teman. Ya, jadi saya ingin ingetin lagi, full heart penting. Yang kedua adalah full time. Ya kalau sudah full heart, mungkin sudah mulai ini Anda sudah mulai full time. Yang jelas orang yang fokus suami istri pasti hasilnya lebih bagus ya daripada yang nggak percaya sama saya, karena saya sudah pernah melihatnya. Ya orang yang melakukannya sendirian, nggak suami istrinya, pasti lebih baik suami istri teman-teman. Ini saya harus ngomong begini mungkin pahit, tapi ini namanya pay the price. Ya. Yang ketiga adalah rajin training, tadi sudah tahu. Ya, karena training itu untuk memberi obat setan-setan supaya tidak keluar teman-teman. Ya, setannya banyak ya, dan kalau bisa training di depan teman-teman. Kalau yang awal-awal di depan. Sebab kalau paling mojok-mojok nanti setannya banyak teman-teman. Setan handphone, setan BBM, setan apa banyak teman-teman. Ya, nah rajin prospek walau jauh dan banyak penolakan. Ya.
teman-teman, waktu saya, jangan dipikir ya saya backgroundnya director terus gampang ya kamu closing 1 juta. Enggak seperti itu teman-teman. Saya pun mengalami penolakan teman-teman. Sama ya, orang tanya sama leader-leader yang udah senior ya, Pak Gustiawantan, Pak Sudin dan yang lain-lainnya pasti juga mengalami penolakan ya, sama teman-teman, melewati prosesnya. Masalahnya teman-teman mau dibentuk enggak ya, mau diajarin, jangan sombong mentang-mentang yang rekrut ponakannya nih atau usianya lebih muda. Jangan sampai ada, itu kan anak baru kemarin sore gitu kan, so, ngomongnya begitu. Itu kan waktu itu masih ingusan gitu, bau meri lagi, masih bau meri, tahu meri, anaknya bebek teman-teman, itu kan masih bau meri gitu kan. Nah jangan seperti itu teman-teman, jangan sombong, mau diajarin. Leader saya jauh lebih muda daripada saya ya. Waktu di hotel ya, itu kan dulu kan, waktu di hotel posisi juga di bawah saya, tapi that's okay, nggak masalah. Itu kan masa lalu teman-teman. Masalahnya leader Anda lebih duluan daripada Anda. Ya buat saya nih, kalau leader nih bagikan membawa orang ya, teman-teman agent ya, dari sebuah sungai yang di bawahnya itu banyak buaya sama ikan hiu. Kita berjalan dari satu batu ke batu yang lain, kita bawa. Kalau agent itu kepleset, kalau kita sayang sama dia, kita angkat, ayo itu sama-sama, supaya takutnya dimakan buaya, sama takutnya dimakan sama ikan hiu ya. Tetapi menurut saya, kalau orangnya susah banget, di SMS nggak balas, di BBM nggak balas, menurut saya kalau udah kepleset lebih aja sekalian lah, kelamaan nih gitu. Teman-teman sabar, kita harus sabar menjalani prosesnya ya teman-teman. Soon or later buat teman-teman yang nggak beruntung mungkin tahun kemarin tidak naik UM, ya ayo sekarang bisa naik UM. Tahun kemarin nggak naik SUM, bisa tahun sekarang. Teman-teman soon or later teman-teman sama. Kalau teman-teman punya mimpi yang sama ya, ingin punya rumah. Kemarin kan saya makan ya, makan sama keluarga kemarin di hotel saya lama, saya dilayani. Tadinya kan saya melayani kamu ya, sekarang tidak, silakan Kak, silakan. Saya ketemu ada orang dari teman-teman kenal namanya Herianto Tandra ya. Dia dari Pro Dynamic ya, masih muda teman-teman, 31 tahun, tapi income-nya udah 1 M per bulan. Luar biasa. Punya mobil sport Mexico ya, datang ketemu. Begitu ketemu, wah luar biasa ya. Teman-teman kita ketemu ngobrol-ngobrol asik-asik ya, dia lagi yang direkrut ternyata sebelahnya adalah seorang presiden director, udah usianya udah nih teman-teman masih muda, usianya 31 tahun, tapi itu senior saya 4 tahun lebih tinggi daripada saya. Oke, nggak apa-apa ya, ini luar biasa teman-teman ya. Di sini Anda ya, terus kan dia income-nya 1 M, terus saya kapan ya, saya bilang sama istri, kapan ya saya bisa reach seperti dia. Istri saya bilang, kan kita bisnisnya sama, pasti kita capek dia juga seperti dia juga kalau kita nggak berhenti di Pro. Tapi kalau berhenti capek nggak teman-teman? Ya nggak capek. Masalahnya teman-teman mau nggak? Ingat loh, kita bisnisnya sama loh teman-teman. Jadi apa yang saya punya, teman-teman pasti punya teman-teman. Tinggal soal waktu. Apa yang Pak Sudin, apa yang Pak Gustiawantan punya, teman-teman juga pasti punya. Tinggal soal waktu. Tinggal itu aja. Bisnisnya sama, kecuali saya bisnis narkoba, beda. Bisnisnya potensial sama loh, sama bisnisnya, tinggal yang rajin sama enggaknya aja teman-teman. Dan proses ininya ya, saya lanjutkan ya. Teman-teman adalah kapten daripada bisnis ini. Kenapa? Yang ngerunningin teman-teman, yang melakukan teman-teman ya, teman-teman harus jadi kaptennya sendiri. Yang prospek teman-teman, administrasinya teman-teman, kecuali teman-teman udah punya kantor keagenan, tapi tetap aja Pak Gustiawantan juga masih rekrut ya. Teman-teman kapten adalah teman-teman ya. Jadi nih yang jadi anggota semua ya, tim ini kayuhannya harus sama, semangatnya harus sama, semuanya harus sama, ngayunya harus sama. Bayangin, sisi sebelah sini ngayunya begini, sisi sebelah sini ngayunya begini teman-teman. Ini perahu akan muter-muter di situ terus, nggak jalan teman-teman. Anda harus sama kayuhan. Jadi kalau disemangati, semangat harus sama teman-teman, nggak boleh nggak sama. Betul ya teman-teman? Kalau nggak sampai pada apa? Pada ini teman-teman punya goal, ini Pro Dynasty pun punya goal sama. Jadi goalnya juga harus sama. Untuk itu jangan sampai ada yang jalannya nggak karu-karuan teman-teman. Ya, karena teman-teman sudah disediakan tempat yang bagus, bisnisnya sudah bagus. Tinggal siapa teman-teman? Kitanya gitu. Boleh angkat tangannya dan bilang saya gitu. Tinggal itu teman-teman ya. Nah teman-teman, orang itu tidak akan jatuh karena batu yang besar, betul ya?
begitu melihat batu yang segede ini pasti menghindar, betul ya? Nah orang itu jatuh karena batu kerikil, biasanya kecil-kecil. Teman-teman pengen tahu nggak batu kecil itu apa? Batu kerikilnya di Purwodadi, teman-teman tahu nggak apa? Pengen tahu teman-teman? Oke, pengen tahu? Yang pertama menyampingkan peran doa dan Tuhan, tuh yang suka lupa. Kadang-kadang itu kan orang bisa lah, sombong, itu namanya sombong. Orang optimis dengan sombong beda teman-teman. Orang optimis tetap optimis, gue pasti akan capai AM ya, tapi tetap optimis, tapi tidak lupa dia berdoa. Kalau orang sombong agak tipis nih, tapi dia nggak berdoa, pasti bisa lah, kayak itu gampang. Itu orang sombong. Harus didoakan, harus berdoa dulu. Tidak closing juga tetap doa. Mau datang ke nasabah doakan. Ya kalau tidak closing Anda harus ikhlas doa, jangan biar mampus ya, jangan teman-teman, nggak usah gitu ya, terkeluar mati keluarga lu nggak ada yang nyantuni, nggak usah, sabar aja teman, sabar ya, jangan begitu ya, please ikhlas aja. Kalau misinya nomor 1 nolong orang, teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Saya ingin ingetin supaya jangan sampai ini ya, sabar teman-teman, kita dibentuk ya. Kerikil yang kedua adalah suka BBM-an atau SMS-an saat speaker lagi bicara. Saya nggak nyinggung ya, kalau yang tersinggung syukur. Siapapun, bukan saya, bukan siapapun. Menurut saya speaker siapapun gitu ya, yang jelas kalau Prudential yang berdiri di depan pastilah orang sukses ya. Saya nggak melihat orang-orang itu siapa. Saya nggak melihat siapa yang bicara siapa. Saya melihat apa yang dibicarakannya teman-teman. Saya lihatnya ini. Ya, jadi teman-teman simak ya. Sayang kalau waktu sejam, 2 jam, 3 jam ada di sini Anda nggak dapat apa-apa, sayang banget ya, karena ini buat Anda, sayang banget ya. Jadi pending dulu. Saya kira di antara semua teman-teman nggak ada yang istrinya sekarang mau melahirkan kan ya? Nggak ada yang keluarganya lagi mau hukuman gantung kan sekarang kan ya? Artinya kita yang nyantai-nyantai aja kan ya. Jadi jangan ya teman-teman ya, bukan cuma saya ya, nggak apa-apa, mungkin saya nggak apa-apa, mungkin lagi hilaf teman-teman ya, tapi yang lain nanti jangan ya. Setuju teman-teman? Oke, lanjut ya. Tidak membuka diri, selalu, ini bukan mental ya, mental. Kalau ada orang bicara ya selalu ngomong yang negatif aja kalau orang bicara. Ini juga batu kerikil teman-teman ya. Tidak menjawab SMS, BBM, telepon dari leadernya, itu mampus orang kayak gitu tuh. Tidak jawab kayak gitu, ditanya BBM, Kim kenapa, ada yang salah dari gue gitu, diam. Gimana nasabahmu nih, apa, diam aja. Itu bahaya, orang tidak akan sukses teman-teman ya. Jadi mulai sekarang jawab, apa salahnya sih jawab sih ya. Leader Anda adalah orang yang mau Anda, orang yang mau ya, satu-satunya orang yang orang benar yang pertama yang ingin mau Anda sukses teman-teman. So jangan buat dia kecewa teman-teman ya. Kalau leader Anda sudah nggak SMS, nggak BBM, itu tanda sudah nggak peduli, mau sukses mau terserah lu ya. Jangan seperti itu teman-teman. Walat nanti ya. Sombong, angkuh, pakai caranya sendiri, merasa diri kedudukannya lebih turun kan. Leaderku itu dulu apa di kantor itu bukan siapa-siapa dia itu. Jangan seperti itu teman-teman. Buktinya sekarang dia lebih sukses dari Anda. So ikutin orang yang sukses kalau Anda mau sukses. Gampang kalau mau sukses, belajar dari orang sukses itu gampang aja. Di sini banyak contohnya. Teman-teman mungkin punya idola leader masing-masing ya. Kemudian tidak mau training, tidak mau belajar dari orang-orang sukses di Prudential. Ini juga batu kerikil ya. Status FB, Twitter, sosial network, BB-nya nggak positif. BB dulu nggak ada, zaman BB ada SMS nggak ada masalah. Sekarang di Facebook ya, di LinkedIn ya, di ngeden apalah pokoknya ya, di BB statusnya sakit ya, cantangnya di foto cantang, terus ditaruhnya yang hijau-hijau itu sakit itu. Apa ini? Saya tuh kalau melihat kayak gitu saya jijik, sebel saya gitu kan. Keluar kota prospek gara-gara harus keluar kota. Ya Allah, begini amat mau kaya ya, susah begini ya. Statusnya begitu teman-teman. Kan ingat loh, FB list Anda itu kan mungkin ada teman Anda, ada juga calon nasabah Anda, ada ya, ada keluarga. Kira-kira kalau Anda jadi nasabah nih, ngeliatin status begitu, senang nggak teman-teman? Bete loh ngeliatin kayak gitu ya. Udahlah, yang pakailah kata-kata yang oke. Kan bisa misalnya keluar kota, Tuhan lindungi keluargaku yang tercinta, kan bisa kan ya. Kenapa harus seperti itu? Lagi galau nih, lagi dilema dan galau, atau andila ya, apa sih itu ya.
Udah deh ya, mulai dari sekarang kalau Anda mau menarik yang positif, Anda juga harus positif teman-teman. Ya, buruk sangka, kualat sama leadernya, nggak mau terima kasih, ini juga bahaya teman-teman. Coba kita bilang sama-sama, terima kasih my leader. 1, 2, 3. Terima kasih my leader. Kasih aplausnya buat teman-teman ya. Nanti setelah acara ini ya teman-teman bisa bilang terima kasih sama leader Anda ya. Kurang perhatian sama nasabah dan agent-agent ini juga bahaya ya. Nasabahnya mau ini ya dibiarin aja. Agent-agent ya mau datang mau ini udah terserah lu, ini kan bisnis lu sendiri, lu jalannya sendiri. Waduh, bahaya teman-teman. Ya, tidak berpikir positif, tidak semangat, tidak rajin, tidak konsisten. Ini yang kerikil-kerikil yang bikin kita jatuh teman-teman. Ya,